Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semua orang di sini menunggu buah aturan matang dan mereka telah lama menganggur dan bosan. Pemimpin Kekaisaran Xuan Yuan menatap Fei Tua dan berkata dengan jijik, sungguh lelucon Anda mengatakan bahwa Kaisar Feng Lei juga terlibat. Apakah Anda punya bukti? Fei Tua berkata, tentu saja apa yang saya katakan adalah bukti. Karena kamu tidak percaya, mari kita tangkap dulu Kaisar Feng Lei dan baru kemudian bicara tentang bukti. Fei Tua mendengus dingin. Tanpa omong kosong lagi, pelat kuno muncul di tangannya dengan cepat berubah menjadi formasi besar yang memenuhi langit, menutupi orang dari Kekaisaran Xuan Yuan. Formasi 9 Neders adalah formasi yang hebat, ucap Qin Chen terkejut. Dia juga menyaksikan pertarungan itu dari jauh. Dia hanya tidak menyangka Fei Tua langsung menggunakan formasi ini. Fei Tua, jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, mengapa harus bertarung dan membunuh? Teriak beberapa kekuatan top lainnya. Fei Tua berkata, menghindar dari sana, orang tua ini harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Pada saat ini aura yang mengguncang langit dan bumi membumbung tinggi mengejutkan semua orang dalam formasi besar itu. Lusinan Kaisar Wu dari Kekaisaran Xuan Yuan menembak secara bersamaan. Yang terkuat di antara mereka seperti Kaisar Api Man Huo. Kultivasinya telah mendekati Kaisar Wu di setengah langkah dan Kaisar Chang Wu juga ada di antara kelompok itu. Tidak semudah itu menghancurkan formasi ini, teriak Fei Tua. Tangannya meremas taktik dan orang-orang yang berada di belakangnya juga mendesak arai kuno itu. Tiba-tiba sebuah teriakan dingin terdengar dari ujung lorong. Sungguh sangat arogan. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat onar pada Kekaisaran Xuan Yuanku. Itu adalah Kaisar Wu bertubuh emas. Merasakan aura Kaisar Wu bertubuh emas, wajah semua orang berubah. Ini terlalu kuat, gumam mereka. Fei Tua berkata, Kaisar Wu bertubuh emas, orang-orangmu telah membunuh murid-muridku. Fei Tua berkata dengan marah. Momentum formasi besar semakin meroket. Kemudian terdengar teriakan dari beberapa Kaisar Wu jangka menengah Kekaisaran Xuan Yuan. Dalam sekejap mata, 5 Kaisar Wu telah tewas, bahkan wajah Kaisar Api Man Huo tampak pucat. Milian itu Kaisar Wu bertubuh emas semakin marah dan berteriak, Fei Tua, kamu mencari kematian. Dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan. Telapak Dami Jin, bayangan telapak tangan besar muncul dari langit seperti tangan Buddha. Formasi besar itu bergetar hebat dan mulai retak. Fei Tua berkata, Kaisar Emas, Kaisar Feng Lei, Anda telah membunuh murid dari aula senjata kami. Hari ini Anda juga berniat membunuh semua orang di aula senjata kami. Orang tua ini tidak akan pernah memaafkanmu. Kaisar Emas terkejut dan berkata, apa katamu? Apakah kamu pernah melihat Kaisar Feng Lei? Katakan di mana dia sekarang. Kaisar bertubuh emas meraung, niat membunuhnya membumbung ke langit. Fei Tua berkata, saya tidak percaya kamu tidak tahu semua ini. Kaisar Emas menjawab, persetan denganmu Fei Tua, katakan saja padaku di mana kamu pernah melihat Kaisar Feng Lei, atau orang-orangmu telah membunuh Kaisar Feng Lei. Apa? Kaisar Feng Lei sudah mati? Tidak heran Kaisar tubuh emas sangat ganas, bisik semua orang. Dikejutkan oleh berita ini, dalam kepanikan kedua belah pihak itu, tiba-tiba Kaisar Chang Wu melangkah maju dan berkata, Tuan Jingsen, bawahan tahu bagaimana Kaisar Fei Lei meninggal. Kaisar Ginseng atau Kaisar bertubuh emas berkata, Gucang, apakah kamu tahu siapa yang telah membunuh Kaisar Fei Lei? Itu benar, jawab Kaisar Chang Wu membungkuk dengan hormat, matanya memerah dan berkata, bawahan ini bersama Kaisar Feng Lei pada saat itu dan saya juga hampir mati. Di bawah mata semua orang, Kaisar Chang Wu tiba-tiba berbalik dan dengan marah menunjuk ke lokasi istana berkabut. Itu mereka, pembunuh Kaisar Feng Lei adalah pria berpakaian hitam itu.
Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Semua orang terkejut dan entah kenapa hanya merasa jantung mereka berkontraksi. Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuan Yuan adalah dua kekuatan teratas di daratan. Apakah daratan Tianwu akan mengalami goncangan dahsyat setelah ini? Kaisar Changwu berlutut dengan kedua lututnya, menangis dengan sedih dengan ekspresi marah dan menyakitkan di wajahnya. Seolah-olah kematian Kaisar Feng Lei membuatnya sangat menyalahkan diri sendiri dan tersiksa di dalam hatinya. Dasar kentut Kaisar Changwu, bagaimana mungkin istana mistiku membunuh Kaisar Feng Lei? Teriak Kaisar Wu Tianfei melangkah maju. Kaisar Changwu berkata, "Tuan Jinsen, kamu boleh tidak percaya padaku, tetapi coba pikirkan, Tuan Muda Feng Lei memiliki kloning Kaisar Wudi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Feng Xiaoyu. Siapakah yang dapat membunuh Tuan Muda Feng Lei kecuali Misty Palace? Tidak ada kemungkinan lain." Kaisar bertubuh emas sangat terkejut. Itu memang benar, hanya kloning Sang Guanxier yang dapat menghancurkan kloning Feng Xiaoyu. Kaisar Changwu melanjutkan, "Jika kita tidak dapat menangkap pelaku, saya takut kita semua tidak akan bisa bertahan hidup di bawah kemarahan Kaisar Agung. Saya, Kaisar Changwu, akan membunuh semua orang istana Berkabut ini dan membalaskan dendam Kaisar." Kaisar Changwu berteriak, seluruh tubuhnya meledak dengan tekanan yang mencengangkan. Apakah pembunuhnya benar-benar dari istana Berkabut? Pikiran ini muncul di benak semua orang. "Tuan Kaisar Ginseng, tangkap orang-orang istana Berkabut itu dan balaskan dendam tuan muda kita," ucap Kaisar Api juga langsung melompat ke depan. Begitu dia berbicara, Kaisar Wu lainnya dari Kekaisaran Xuan Yuan juga mulai bergegas. Kaisar Hongyan dari istana Berkabut melangkah maju dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa istana mistiku membunuh Kaisar Feng Lei, lalu beritahu aku yang mana orangnya." Kaisar Changwu mencibir, "Kaisar Hongyan, jangan berpura-pura lagi. Kamulah yang membunuh Kaisar Feng Lei dengan bantuan pria berpakaian hitam di sampingmu. Awalnya pria berpakaian hitam ingin merebut tubuh Kaisar Feng Lei, tetapi karena kehendak Kaisar Agung perebutan itu gagal, jadi kamu langsung membunuh Kaisar Feng Lei. Ngomong-ngomong, Long Xiucheng juga dibunuh oleh orang-orang berpakaian hitam ini." Kaisar ini ingat bahwa ada begitu banyak orang berbaju hitam di aula penegak hukum pada waktu itu. Tetapi sekarang hanya sedikit yang tersisa. Kemana yang lainnya pergi? Mungkinkah mereka telah merampas tubuh Kaisar dari kekuatan top lainnya? Semua orang saling melirik. Fei tua dari Istana Senjata bahkan terlihat sok. Tentu saja yang paling merasa jengkel adalah pemimpin orang berpakaian hitam itu. Apa yang mereka lakukan selalu sangat rahasia, tidak ada yang tahu sama sekali. Namun bagaimana mungkin Kaisar Changwu ini tahu? Semua orang langsung menatap Kaisar Hongyan dengan kewaspadaan di mata mereka. Memang semua ini terlalu aneh. Tidak berlama-lama lagi, Kaisar bertubuh emas juga langsung meledakkan cahaya keemasan yang mengerikan. Padat seperti ribuan pedang tajam meledak ke arah Kaisar Hongyan. Bola indah 7 lubang muncul di tangan Kaisar Hongyan secara instan memblokir serangan Kaisar emas itu. Sedangkan orang-orang dari keluarga Long dan Balai Senjata tanpa ragu-ragu untuk bertindak, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat kritis ini, di tengah danau, buah aturan mulai menunjukkan tanda-tanda yang sedikit aneh. "Sudah matang, cepat, pohon buah aturan sudah matang," teriak orang-orang di sekitar. Dalam sekejap mata, mereka terbang dengan cepat bergegas ke pohon di tengah danau itu. Dan bahkan orang-orang dari Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuan Yuan yang sedang bertempur tiba-tiba berhenti dan langsung menuju ke tengah danau. Di tempat Kincen saat ini, si Tu Zhen berkata, "Para jenius Dange, jangan bergerak jika kalian tidak yakin, biarkan kami yang maju." Ling Yuanan sudah bergegas duluan. Melihat adegan ini, Kincen menghela nafas panjang. Dia sangat menyayangkan pertempuran antara Kekaisaran Xuan Yuan dan Istana Misti tidak terus berlanjut. Dia juga terbang bergegas menuju buah aturan. Yemo dan Yan Cidau berteriak, "Kincen, Tuan Si Tu Zhen menyuruh kita mundur, di sana terlalu berbahaya."
Chen tertawa dan berkata, "Hehe, ini adalah buah surga, hanya dengan berjuang untuk bisa mendapatkannya. Siapa yang tahu aku termasuk orang yang beruntung." Pada saat yang sama, Ouyang Nana juga melangkah maju. Di antara seluruh jenius dan papilion, hanya mereka berdua yang berani menuju ke tengah danau. Chen tanpa sadar melirik pria berpakaian hitam itu. Dia terkejut melihat orang-orang ini tidak bergerak sama sekali. Ini terlalu aneh. Kemudian Chen berhenti tiba-tiba dan mentransmisikan suaranya ke Yu Chaolun, Si Tuzen, Ouyang Nana, dan yang lainnya. "Hati-hati, ada keanehan di sini." Suara Chen membuat mereka semua berhenti tiba-tiba. Mereka menyaksikan di depan mereka saat ini sekelompok monster muncul dari dalam danau dan menyerang Kaisar Wu di depan mereka. Dua orang Kaisar Wu di puncak jangka menengah langsung meleleh menjadi abu di mulut monster besar itu. Si Tuzen dan yang lainnya langsung memahami masalahnya. Mereka harus menghindari atau melawan serangan monster darah itu. Beberapa orang sudah mulai mendarat satu persatu di pulau. Chen dan Ouyang Nana juga sudah sampai di lokasi. Ouyang Nana berkata, "Hah, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa sampai ke pulau ini." Ouyang Nana melirik Chen secara tak terduga. Chen menjawab, "Kamu bisa, kenapa aku tidak?" Chen berkata sambil melirik ke lokasi istana berkabut. Chen tidak bisa mengerti. Pihak lain telah lama berupaya menarik semua orang ke sini secara diam-diam. Tetapi sejauh ini pihak lain belum melakukan apa-apa. Sampai kapan mereka akan tetap menunggu? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Chen masih menatap pohon suci karena dia yakin selama buah aturan diperoleh, Si Tuzen dan yang lainnya akan menerobos Kaisar Wudi. Tidak peduli konspirasi apa yang direncanakan pihak lain, beberapa Kaisar Wudi cukup untuk menghadapi mereka. Chen segera merasakan kekuatan aturan di sekitarnya. Kekuatan aturan di sini jauh lebih kuat daripada kekuatan di Jembatan Pelangi. Segala macam pencerahan berkecamuk di benaknya saat ini. Apakah itu adalah fragmen aturan? Chen tercengang, ini terlalu cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen belum dapat merasakan fragmen aturan. Itulah mengapa dia belum bisa melangkah ke ranah Kaisar Wudi. Tetapi dalam kehidupan ini, ia mulai merasakan fragmen aturan itu. Hanya berada di bawah pohon suci. Apakah itu terlalu mudah? Chen tidak linglung dan segera berjalan ke depan. Dia tidak puas hanya dengan memadatkan beberapa fragmen aturan. Berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah hanya 5 langkah, Chen merasa bahwa tekanan pada tubuhnya telah mencapai batas lagi dan tidak bisa lagi bergerak maju. Chen mengerutkan kening. Faktanya tidak hanya dia, tetapi orang lain juga merasakan hal yang sama, seperti Fei Tua, Yu Chaolun, dan Si Tuzen. Baru bisa melangkah sekitar 10 langkah, sementara semua orang di depan memahami kekuatan aturan. Monster darah juga bergegas ke pulau, menyerang orang-orang yang berada di tepian. Suara jeritan terdengar dan lebih dari selusin Kaisar Wu berubah menjadi kabut darah. Tidak baik, gumam semua orang. Untuk sementara waktu, kerumunan berada dalam kekacauan. Salah satu monster menatap Chen. Chen mendengus dingin lalu meledakkan sebuah pukulan. Duar! Monster itu meraung dan langsung hancur di bawah pukulan Chen. Ouyang Nana melihat itu, jantungnya tiba-tiba berkontraksi. Dia bahkan belum pernah melawan monster ini. Chen tidak peduli dengan keterkejutan Ouyang Nana. Dia terus bergerak maju untuk mendekati pohon suci. Tak lama kemudian, Ouyang Nana tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. 2 baris gigi tajam terbuka, bersiap untuk menggigitnya. "Apakah aku akan mati di sini?" gumam Ouyang Nana putus asa. Sebuah aliran cahaya menyapu dan menghantam kepala monster itu. "Kenapa kamu termenung? Apakah kamu ingin mati di sini?" teriak Chen berkata dengan dingin. "Jika bukan karena Tuan Ouyang Zengqi, aku tidak akan menyelamatkanmu. Lain kali Anda mungkin tidak akan seberuntung ini." Chen berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan melanjutkan langkahnya. Murong Bingyun melangkah sangat cepat. Melihat itu, Chen bergumam, "Ini adalah tubuh roh alami." Tubuh roh alami Murong Bingyun sangat menakutkan. Tidak hanya Murong Bingyun, Jiruyu dan Yu Qiansu juga berjalan sangat cepat. Hal yang sama juga dirasakan oleh Chen Sisi, namun Chen Sisi sedikit lebih lambat. Chen terus memahami aturan menggunakan teknik Wan Senju dan Ekaristi Abadi juga didesa secara ekstrim. Apa yang mengejutkan Chen adalah bahwa benih perasaan
mesin emas juga memberinya bantuan besar. Dengan begitu banyak kartu truf ini, Kincen berjalan maju lebih dari 10 langkah hanya dalam satu nafas. Dia terlihat berjalan begitu santai. Semua orang terkejut. Kincen, ucap si Tuzen juga terkejut, dan mata Ling Yuanan membelalak seakan tidak percaya. Kincen hanya tersenyum. Pada saat ini seekor monster ganas bergegas menuju dirinya. "Kincen, hati-hati, datang padaku," teriak si Tuzen yang juga melihat ini. Seorang pemimpin keluarga Long Zentian yang juga berada di dekat si Tuzen tiba-tiba mengambil langkah menghalangi si Tuzen untuk menyelamatkan Kincen. "Long Zentian, apa yang kamu lakukan?" Si Tuzen benar-benar marah. "Apa?" ucap Long Zentian tampak tertegun berpura-pura tidak sadar. Semua mata menatap Kincen yang bersiap-siap diterkam oleh monster darah. Banyak orang yang sinis terhadap Kincen secara alami ingin Kincen terbunuh oleh monster itu. Kincen menyerang dengan tinjunya yang meledak ke arah monster itu. Duar, monster itu tiba-tiba terlempar jauh ke udara. Melihat adegan ini, mulut semua orang terbuka lebar. Si Tuzen benar-benar menghela nafas lega. "Mengapa monster ini begitu lemah?" ucap salah seorang Kaisar Wu. Tiba-tiba monster itu meraung dan bergegas ke arah orang itu. Pria itu mencibir, dia tidak takut sama sekali. Tapi saat berikutnya wajahnya berubah. Monster itu segera menghancurkannya dan darah memercik kemana-mana. Ada keheningan di lapangan, semua orang tercengang. Barulah saat ini mereka mengerti bahwa sebenarnya bukan monster ini yang terlalu lemah, tapi Kincen-lah yang terlalu kuat. Kincen mengabaikan keterkejutan semua orang, dia terus melangkah maju. "Kincen, hati-hati, jika basis kultivasi Anda tidak cukup, Anda pasti akan mati dicabik-cabik oleh kekuatan aturan," ucap si Tuzen buru-buru memperingatkan. Kekuatan aturan yang tak terlihat menyapu tubuh Kincen secara tiba-tiba. Ancaman kematian datang seperti sabit dewa kematian bertumpu di leher Kincen. Kincen tidak berani ceroboh. Pada akhirnya dia menggunakan pertahanannya yang paling kuat, yakni tubuh ekaristi spasial. Gabungan kekuatan tubuh ekaristi abadi dengan tubuh spasial. Tubuhnya bergetar, darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi saat berikutnya dia tetap bertahan. Semua orang tidak bisa mengerti, hanya ada satu kemungkinan, basis kultivasinya tidak tinggi, tetapi pertahanan fisiknya sangat menakutkan. Itu sebanding dengan Wudi setengah langkah, ucap Kaisar Hongyan tiba-tiba berkata di kerumunan. Murong Bingyun tiba-tiba mendengus dingin, dia juga mulai melangkah maju. "Bingyun," Kaisar Hongyan berkata dengan gugup. Jika sesuatu terjadi pada Murong Bingyun di sini, dialah yang harus disalahkan atas kematiannya. Murong Bingyun mengabaikannya, tapi tetap melangkah dengan bangga. Murong Bingyun mendengus, darah mengalir dari sudut mulutnya, tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh. Tetapi pada akhirnya dia masih bisa berdiri kokoh di atas tumitnya dan perlahan bangkit lagi. Kincen melirik Murong Bingyun, matanya sedikit dingin. Dia berpikir, temperamen Murong Bingyun ini terlalu mirip dengan Sang Guan Xier. Kincen menoleh dan menatap pohon suci di depannya. Itu sudah sangat-sangat dekat. Kincen masih bergerak maju. Dia bergumam, "Jika kecepatan ini terus berlanjut, ekaristi abadi saya akan melangkah ke pertengahan tahap 7. Tanpa diduga, kekuatan melawan aturan akan mendapatkan keuntungan seperti itu." Semua orang memandang Kincen dengan kaget. Setelah hanya setengah batang dupa, Kincen akhirnya hampir dapat menyentuh pohon suci. Ketika dia sampai di sini, sangat sulit bagi Kincen untuk terus bergerak. Di belakang Kincen, Murong Bingyun masih berjarak beberapa meter lagi. Ini adalah celah yang sangat besar. Kincen mengulurkan tangannya dengan susah payah dan akhirnya menyentuh buah aturan pertama. Kerumunan menjadi bergetar. "Kincen, buah itu tidak akan banyak berguna untukmu. Lebih baik menjualnya padaku," teriak salah seorang Kaisar Wu di belakang. "Tidak, jual padaku, dijamin 2 kali lebih tinggi dari tawaran siapapun. Selama kamu menjualnya kepadaku, keluarga Xiaoku akan memperlakukanmu sebagai tamu. Mulai sekarang bisnis Anda akan menjadi bisnis keluarga Xiao saya. Nak, berikan buah aturan itu kepada lelaki tua ini, dan lelaki tua ini akan melindungimu." Kincen secara alami tidak akan setuju dengan siapapun. Dia langsung mengambil buah ini dan menelannya sekaligus. Buah ini meleleh di mulutnya dan terasa sangat manis. Ketika memasuki mulutnya, itu langsung berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke seluruh anggota tubuh Kincen.
Kincen memiliki firasat bahwa hanya dengan memakan 10 buah aturan itu memungkinkan seseorang untuk langsung menerobos ke ranah Kaisar Wudi. "Kincen, kamu pantas mati," teriak semua orang marah. Kincen menjawab, "Apa yang kalian bicarakan? Saya tidak bisa mendengarnya." Kemudian dia mengambil buah kedua, ketiga, sampai buah keenam. "Berhenti, lancang, hentikan dia untukku." Kaisar bertubuh emas juga sudah sangat marah dan mereka mulai menembak satu persatu. Tetapi serangan mereka dengan cepat meleleh di bawah tekanan pohon suci. Kemudian Kaisar Hongyan juga angkat bicara. "Nak, serahkan buah itu dan saya akan melindungi Anda." Kincen menoleh dan berkata, "Hah, apakah saya mengenal Anda?" Kaisar Hongyan menjawab, "Saya adalah pemimpin tim Istana Berkabut." "Hehe, bodoh," Kincen mencibir dan mengabaikannya. Hongyan Wuhuang sangat marah hingga rambutnya hampir meledak, yang lain juga tercengang. Kincen tidak repot-repot memperhatikan pihak lain. Kekuatan aturan di sini terlalu kuat untuk ditolak. Dia mengambil buah aturan dan menggigitnya lagi. Kincen berkata, "Ya, rasanya sangat enak, langsung lumer di mulut, jauh lebih enak daripada markisa." Semua orang pingsan mendengar itu. Bagaimana mungkin Kincen membandingkan buah aturan dengan buah markisa? "Bingyun, petik buahnya, cepat, lalu aku akan membunuh anak ini," teriak Kaisar Hongyan berkata dengan suara dingin, matanya terbakar amarah. Murong Bingyun tidak punya kata-kata. Dia terus mencoba mendekati buah aturan itu, hanya berjarak sekitar 2 meter lagi darinya. Melihat Murong Bingyun semakin dekat dengan buah aturan, tiba-tiba tangan Kincen terulur dan memetik buah itu secara langsung. Dia berkata, "Hei, buah ini cukup bagus, penuh dan bulat." Kincen tersenyum dan sedikit melirik dada Murong Bingyun. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.